kendalanya itu bingung mau mulai dari mana. Apakah mau dari warnanya dulu, atau dari shape-nya dulu, atau dari insight-nya dulu. Kadang kita kurang terstructure gitu dalam kita mendesain presentasi gitu. Padahal itu adalah hal yang paling kita butuhkan banget buat kerjaan kita sekarang ini. Sekarang kita bisa mulainya dulu tadi dari crafting, dari insight-nya dulu, dan kita terapkan di 3 prinsipal desain itu. Jadi kita udah paham mau mulainya dari mana, terus crafting presentation-nya jadi lebih engaging dan menarik, dan tentunya bisa lebih clear untuk audiens kita. Aku selalu kebingungan, data yang aku tampilin di PPT itu kebanyakan nggak sih atau kedikitan? Mereka akan nangkep nggak ya inti PPT yang mau aku sampaikan? Kayak aku nggak tahu balance-nya di mana. Kelasnya membantu mempertajam dan kayak ngebuka lagi sudut pandang ketika bikin PPT. Nunjukin yang harus ditunjukin dan yang mungkin nggak perlu ditunjukin banget tuh nggak usah di-highlight, dibiarin aja. Tekniknya, warnanya, atau komposisinya itu semua dijelaskan dengan sangat mudah yang kayak itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi kenapa kemarin nggak kepikiran ya pas bikin gitu. Di sini aku udah coba dibuat bold dan juga aku tambahin with significant spikes in the searches supaya message-nya itu semuanya tentang searches Google, tambahin icon sebagai istilahnya memberi kontras lah ke masing-masing poin. Saya coba untuk mengemphasize angka-angka tadi. Saya coba untuk mainin size fontnya karena di situ akan muncul hierarki dan ada warna abu-abu, ada warna hitam supaya ada dimensionnya. 45% tentang self-care. Daripada bold lagi, hierarki terakhirnya lah bisa dibilang warna lebih mudah dengan italic sebagai penekanan lain yang nggak bold. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata besok punya privilege waktu, saya pengen impresinya lebih tinggi, attentionnya lebih kuat, maka dari slide doc ini teman-teman bikin versi slideshow. Dan ini yang teman-teman show secara flowing, secara engaging. To be honest, ketika ini dilakuin mereka yang, oh seru ya. Tapi kalau teman-teman beforehand dibilang, Pak kita harus banyak nih slide-nya, itu nggak bakal mempan. Insightful, clear, terutama dari pertama kali saya join training ini, differentiate-nya dari look, hierarkinya, kontrasnya, alignment-nya, presentasi saya jauh banget. Kadang-kadang nggak bisa ide bikin presentasi yang bagus seperti apa sih, sedangkan satu materi itu maybe our line manager ataupun bos kita pengen semuanya tuh di-insert di one pager gitu. Jadi kita juga kadang-kadang struggle buat supaya slide itu bisa berbicara seperti maunya mereka. Kita coba based on guts, based on feeling aja. Yang tadinya kita suka pakai tabel-tabel penuh-penuh gitu, image-nya di mana, kita main buletin. Sekarang semuanya based on dari 3 prinsipal desain itu sendiri. Jadi menurut saya keren banget. Aku tidak punya dasar yang kuat untuk bagaimana cara membuat presentasi yang bagus, baik itu secara visual maupun secara konten. Hanya berdasarkan feeling, apalagi ada teorinya gitu. Belum dapet tuh saya mah. Dan setelah mendapatkan semua yang disampaikan oleh Tendon, mulai dari desain, layouting, warna, saya lebih pede sekarang. Ada perubahan setelah mengikuti dari sebelumnya gimana dan setelahnya gimana. Kelas ini keren banget, ini mind blowing, insightful. Sekarang kan skill bikin PPT tuh nggak eksklusif ya, semua orang harus bisa bikin, mau kerja dimanapun, lagi sekolah, SMP, SMA, kuliah, pokoknya semua tuh pasti udah mulai menyentuh sama yang namanya bikin presentasi yang harus engaging, yang harus oke untuk dilihat kan. Bagaimana kalian menjual ide kalian, bagaimana kalian menjual apa yang telah kalian lakukan di lapangan selama ini. Sayang sekali kalau idenya, eksekusinya bagus, tapi ternyata kita cara menjualnya yang nggak bagus. Apalagi buat teman-teman yang di brand, di sales and marketing ya terutama, yang kehidupan sehari-harinya selalu menghadapi presentasi, ini must have training menurut saya. Teman-teman yang dari Tendon juga keren-keren banget ngajarinnya dan Clear banget dalam meng-convey semua teori-teorinya, dan langsung ada contoh-contohnya, jadi kita gampang banget aplikasinya di kehidupan kita keseharian. Penyampaiannya juga dynamic, nggak kaku banget. kita diajari benar-benar dari mulai scratch
sampai kita bisa menghasilkan sebuah presentasi yang luar biasa. Dan kelas ini most likely sangat menjawab bagaimana kalian menjual apa yang telah kamu lakukan itu atau presentasi yang kamu buat itu menjadi pancing banget kita.